dua, tiga, action. Satu-satu, aku sayang ibu. Biar anak edit kan. Oke, selamat malam teman-teman. Kita akan diskusi santai dengan Pak Dwi Cahyono. Beliau ini dosen sejarah di Universitas Negeri Malang. Kebetulan hadir di Berumbung untuk melihat temuan dari petirtaan yang saat ini kita namakan petirtaan Geneng, Pak. Petirtaan Geneng. Karena di sini juga ditemukan ada dua prasasti, prasasti Geneng 1 dan prasasti Geneng 2. Nah, terkait dengan prasasti Geneng ini, Pak, saya ingin bertanya, isinya apa sih, Pak, prasasti Geneng 1 dan prasasti Geneng 2 dan siapa yang menerbitkan? Ya, baik. Jadi kita mulai dari toponim dulu ya, toponimi ya. Temuan ini terletak di desa yang bernama Berumbung. Ada sebutan-sebutan lain di kawasan desa yang menunjuk pada dukuh atau dusun ya, atau paling tidak lingkungan. Nah, sebutan untuk dusun atau lingkungan seringkali mendasarkan pada unsur-unsur bisnis alamiah, bisa tanaman atau bisa juga topografi. Nah, terkait dengan sebutan untuk lingkungan pada mana situs ini diketemukan, yang digunakan untuk menyebutnya itu adalah Geneng. Geneng itu adalah sebutan yang terkait dengan topografi, yaitu tanah yang lebih tinggi dari permukaan lainnya. Oh, jadi Geneng itu tanah yang lebih tinggi? Ya, dari permukaan tanah lainnya. Bukan genengan, bukan genangan gitu, Pak? Bukan, itu. Oh, itu dari bahasa Sanskerta. Ya, ini kebalik. Kalau genang itu cekung, kalau Geneng ini cembung gitu ya. Dari bahasa Sanskerta, Pak? Dalam bahasa Jawa Baru dikenal, dalam bahasa Jawa Tengahan juga dikenal. Karena itu ada sebutan lemah geneng. Lemah geneng tanah yang lebih tinggi. Oh. Jadi ini sebenarnya tidak terlalu jauh dari Siti Hinggil gitu ya. Jadi tanahnya lebih tinggi dari yang lain. Memang topografinya demikian, dan itu bisa kita rasakan untuk menuju ke situs ini. Sempat tanahnya turun dan menaik lagi ya di area Patirtan ini yang ditemukan ini berada di permukaan yang lebih rendah, tetapi ke arah selatan kemudian ke persawahan yang ada di sebelah barat itu tanahnya meninggi. Itulah yang secara toponimis berdasarkan topografinya muncul sebutan lingkungan Geneng. Geneng. Ya, kalau itu persawahan ya sawah Geneng. Kalau lingkungan Geneng. Kalau tanah lemah Geneng. Nah, yang menarik perhatian kita ternyata sebagai toponimi, nama Geneng itu sudah menyejarah. Menyejarah. Ada di sumber-sumber sejarah. Menyejarah disebut di dalam sumber data teks, gitu ya. Paling tidak sebagai nama suatu areal. Nama Geneng itu sudah disebut-sebut di dalam prasasti 943 yang disebut dengan prasasti Parada. Oke, Ya, prasasti Parada. Itu di era Sindok tahun ya. 943 Saka ya. Masehi ya. Kalau Sakanya 865 Saka. Nah, 10. pada prasasti Parada, Geneng ini disebut sebagai salah satu dari apa yang disebut dengan Wanua Tepi Siring. Wanua itu sebutan untuk desa, tepi itu adalah tetangga sebenarnya. Dalam konteks ini adalah tetangga dari desa yang ditetapkan sebagai sima, sebagai swatantra. Desa yang ditetapkan sebagai sima atau swatantra adalah Parada. Sehingga tetangga desa Parada, sebagaimana disebutkan di dalam prasasti Parada 943 itu adalah
desa atau Wanua Geneng. Wanua Geneng. Nah, Oke. dengan demikian Geneng itu paling tidak sudah kita dapati informasinya sebagai toponimi itu pada medio abad ke-10 ya, Era 43. Sendok ya Pak? Era Sendok gitu ya. Paradah itu sendiri ditemukan di mana? Nah, yang menarik perhatian kita memang kalau kita cek sekarang lokasi prasastinya masih inside ya. Juga sama-sama di Kecamatan Kepung yang hanya dengan Geneng itu hanya berjarak kurang lebih 2 kilometeran di sebelah selatan ya. Ya, sebelah selatan Pak ya. Sebelah selatan dari lokasi Geneng sekarang ini. Ya, dari situs ini ya. Jadi oleh karena itu bahwa itu tetangga desa ya. Jadi dengan demikian Geneng itu adalah desa Parwatasan, desa perbatasan dari desa Paradah. Nah, ketika masa pemerintahan Sendok yang ditetapkan sebagai perdikan itu Paradah. Geneng disebut karena ketika penetapan Sima itu desa-desa yang bertetangga di empat penjuru mata angin itu diundang sebagai saksi. Betul. Nah, jadi yang menjadi salah satu saksi ketika Wanua Paradah itu ditetapkan sebagai perdikan itu adalah wakil dari desa tetangganya yang bernama Geneng. Jadi saya simpulkan nama Geneng itu sendiri sudah muncul di abad 10 Betul. melalui prasasti Paradah. Begitu, Pak, ya? Nah, dan karena ada perwakilan dari Geneng ketika penetapan Sima Paradah itu berarti abad 10 itu tentu sudah ada permukiman di Geneng ya. Dan lokasinya mirip sekali begitu ya. Betul. 2 kilometer di sebelah utaranya Paradah. Di sebelah utaranya Paradah ada Geneng itu sendiri. Ya, gitu. Jadi artinya sebagai sebuah tempat permukiman, kegiatan sosial budaya sudah berlangsung pada abad 10. Tetapi dari prasasti Paradah kita belum memperoleh informasi tentang status Geneng. Apakah Geneng itu masih berupa desa biasa atau desa perdikan, gitu ya. Hanya disebut ada perwakilan dari desa tetangga yang bernama Geneng. Nah, informasi selanjutnya justru kita dapati ini yang kita tuh beruntung ya mendapatkan situs di Geneng, yaitu di Desa Brumbung sekarang. Karena di desa ini, Desa Brumbung, itu ditemukan 2 prasasti ya. 2 prasasti yang konon orang menyebutnya juga prasasti Brumbung ya. Brumbung 1 atau Brumbung 2 atau secara lebih spesifik itu bisa disebut dengan prasasti Geneng ya. Jadi Geneng 1 dan Geneng 2. Nah, bukan hanya prasasti itu disebut Geneng 1 dan Geneng 2 bukan hanya karena ditemukan di lingkungan Geneng, tetapi dalam prasasti ini nama Geneng itu ada disebut ya, disebut. Nah, ya, prasasti Geneng 1 dan Geneng 2 itu ditemukan pada radius yang tidak terlalu berjauhan dari temuan Patirtan di Geneng. Oleh karena itu ada satu informasi yang kontekstual di sini antara informasi pada sumber data epigrafi yaitu prasasti Geneng 1 dan 2 dengan temuan Patirtan di materialnya sekarang. Nah, ini kita beruntung ya, jadi kita mendapatkan sumber data artefaktual, tapi sumber data tekstualnya juga kita dapati. Nah, yang menarik perhatian kita ternyata prasasti Geneng 1 dan Geneng 2 yang sekarang disimpan di area sekitar Balai Desa Brumbung itu, jadi itu sudah mengalami relokasi ya, tidak lagi inside itu. Ternyata Geneng 1 dan Geneng 2 itu tidak sezaman. Artinya prasasti yang berasal dari masa berlainan ya. Prasasti Geneng 1 beruntung ya, walaupun tidak seluruhnya itu dapat dibaca teksnya, tetapi kita beruntung teks yang berkenaan, tulisan yang berkenaan dengan angka tahun masih kita dapati ya. Ada angka tahun sakanya adalah 1105 titik-titik itu ya. Karena satu digit terakhir satuannya itu aus, tak terbaca ya, aus itu. Tetapi kalau kita mempertimbangkan informasi yang berkenaan dengan hari, bulan dan seterusnya, diperkirakan digit yang tak terbaca itu menunjuk pada kurang lebih 0 lah gitu ya. Jadi 1050 Saka yang jika dimasaikan itu menunjuk pada tahun 1105
1128, yaitu masa pemerintahan kerajaan Kadiri, ya, masa pemerintahan kerajaan Kadiri. Ini termasuk Kadiri awal, ketika Kadiri itu memasuki era yang establis awal lah, establis awal, karena sebelum itu untuk kurun waktu 60-an tahun itu kita menghadapi dark period ya, periode gelap ya di Kediri itu. Jadi mulai tarikh-tarikh ini 1120-an itu kita mulai mendapatkan satu persatu prasasti dari raja-raja yang memerintah di kerajaan Kadiri. Nah, prasasti ini yang bertarikh 1128 Saka ini seira dengan pemerintahan Bameswara. Memang kita tidak mendapatkan informasi ya dari prasasti ini mengenai bagian yang ketemu itu hanya bagian awal ya, jadi sekitar Manggalanya lah. Dan ini menyebut tentang memang para pejabat ya. Memang kalau kita lihat struktur prasasti panjang yang long inscription itu ya, itu biasanya ada perintah yang umingsor ya, yang turun dari raja dan seterusnya sampai ke Citraleka ya. Dan bagian yang yang inti ya, jadi ini prasasti itu memuat apa sekali tidak terbaca. Tapi kalau kita membandingkan ya dengan prasasti-prasasti yang paling tidak dari masa Balitung sampai dengan masa Majapahit, sangat mungkin bahwa prasasti ini memuat informasi tentang penetapan suatu tempat ya, apakah itu desa atau sebidang tanah itu sebagai perdikat, sebagai sima atau swatantra. Nah, jadi boleh jadi prasasti ini berisi atau memuat informasi tentang penetapan geneng. Ya, kata geneng disebut di dalam ini ya. Jadi penetapan geneng itu sebagai sebuah desa ya waktu itu. Jadi karena ada kata I Geneng I Parada ya. I Geneng I Parada. Berarti geneng ini merupakan nama tepat karena didahului dengan kata I di ya. Di Geneng di Parada. Jadi geneng ini merupakan suatu tani. Jadi pada masa Kadiri itu desa itu tidak disebut lagi dengan Wanua, tapi mulai lazim disebut dengan tani. Jadi tani geneng ya. Kalau dalam prasasti Parada geneng itu disebut dengan Wanua geneng. Tapi Wanua dan tani itu menunjuk pada administrasi yang sama, yaitu desa. Nah, sebentar Pak. Berarti hanya termuat tahun nih Pak ya. Tahun, kemudian 1128. Di dalam prasasti itu disebutkan raja yang mengeluarkan gitu Pak. Bameswara ya. Atau hanya dari tahunnya itu kita menginterpretasikan itu semasa Bameswara. Ada namanya. Ya, jadi nama sebagai nama ya, nama penguasa yang memerintahkan untuk mensuratkan, menuliskan prasasti itu disebut gitu ya. Oleh karena itu dan ini sesuai ya antara era pemerintahan Bameswara dengan angka tahun yang disebut di dalamnya. Jadi artinya bahwa ada prasasti yang dikeluarkan oleh Bameswara yang berkenaan dengan desa atau tani yang bernama Geneng ini tersurat. Hanya yang tidak jelas itu pokok isinya itu apakah berkenaan dengan penetapan sima atau tidak. Tafsir ke sana itu kita bisa sampaikan berdasarkan komparasi kelazimannya, kebiasaannya. Iya. Yang informasi yang walaupun sebagian aus Pak ya, itu disebutkan Geneng sebagai Wanua Tani. Ya. Desa tani. Pertanian. Jadi kalau itu desa perdikan itu maka kita menyebutnya simatani ya. Jadi tani yang berstatus sebagai sima, sebagai swatantra. Tapi sayang sekali informasi tentang mengapa Geneng itu ditetapkan sebagai perdikan itu yang tidak bisa kita peroleh. Oke, kalau tafsir bebas Pak, bebas. Kalau kita mempertimbangkan ya, jadi seperti yang saya sampaikan bahwa era-era Bameswara itu merupakan era-era establis awal ya. Nah, ini sangat mungkin berkenaan dengan kontribusi ya, kontribusi dari warga, Geneng untuk menstabilkan Pangjalu atau Kadiri itu sebagai sebuah kerajaan gitu ya. Jadi berkenaan dengan kontribusi untuk stabilitas. Karena konteksnya ini kan konteks perang saudara gitu ya. Nah, konteks perang saudara. Ada kemungkinan begitu. Karena kalau kita mempertimbangkan ya,
lokasi apa itu berhubung dengan prakiraan pusat pemerintahan kerajaan Kadiri. Katakanlah pusat pemerintahan kerajaan Kadiri itu kita lokasikan di sekitar Kecamatan Gurang. Ini tidak terlalu jauh gitu ya. Berarti tidak terlalu jauh. Sehingga kalau ada warga Geneng yang berkontribusi terhadap pemerintahan pusat yang jaraknya kurang lebih antara 5 sampai 10 kilo itu bisa dipahami. Perkiraan Pak, tafsir bebas ya Pak. Kontribusi apa yang kira-kira bisa diberikan oleh Geneng terhadap pemerintahan Bameswara ini Pak? Ya. Apakah disebut Wanuatani itu ada merupakan kata kunci begitu sebagai support logistik begitu atau gimana begitu Pak? Ya, ada beberapa kemungkinan ya kalau ini konteksnya perang ya, seperti misalnya penetapan Hantang sebagai perdikan ini berkenaan dengan kemenangan Pangjalu, sehingga ada kata Pangjalu Jayati ya. Nah, jadi bisa saja ini kontribusinya bisa berupa kontribusi kemiliteran. Kemiliteran berarti. Jadi untuk kemenangan ya. Karena pertama yang saya pertimbangkan ini lokasi berhubung situs ini dengan area yang kita prakirakan sebagai pusat pemerintahan kerajaan Kadiri gitu ya. Baik. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua tentu kemungkinan bahwa ada juga kontribusi logistik itu iya. Geneng ini berada di tempat yang saya katakan potensial untuk pertanian. Subur ya, sampai sekarang ini merupakan area agraris ya sampai sekarang. Subur jelas karena ini berada di lereng sebelah utara ya, atau ya lereng atau lembah lah di sebelah utara Kelut ya, karena jarak dari Kadera itu hanya kurang lebih 15 kilo ya. Mata air berlimpah. Oleh karena itu sangat mungkin bahwa tempat ini merupakan tempat yang memiliki produk agraris yang surplus itu, sehingga bisa juga dipasokkan. Nah, seringkali juga dalam kaitan dengan ini di samping penetapan perdikan ini berkenaan dengan jasa ya terhadap pemerintahan, tetapi juga boleh jadi di dalam prasasti ini kalau rinci gitu, di dalam ini juga disebut bangunan suci gitu ya. Nah, bangunan suci. Nah, oleh karena itu patut untuk dipertimbangkan, patut untuk dilacak lebih lanjut, apakah temuan Patirtan ini berkaitan dengan satu bangunan suci gitu ya. Nah, tapi nanti ya, kita akan bicarakan setelah kita membicarakan prasasti satunya lagi. Karena ada Geneng 2 gitu ya. Ada Geneng 2. Nah, ternyata prasasti Geneng 2 ini ada berjarak cukup panjang ya dengan Geneng 1. Jika Geneng 1 itu 1128, Geneng 2 ini berasal dari tahun 1300-an ya. Jadi kalau di Masehinya itu adalah di Sakanya itu 1251 Saka, berarti kalau di Masehinya itu 1329 Masehi. Ini seera dengan pemerintahan Tribuana Tunggadewi. Jadi ada gap waktu yang cukup ya, kurang lebih 2 abadan lah, kurang lebih 2 abad gitu. Nah, sayang sekali juga ini prasasti Geneng 2 ini kalau kita lihat teks-teks yang bisa dibaca ini lebih banyak yang bisa dibaca daripada Geneng 1 ya, Geneng 1. Nah, tetapi juga alasan penulisan prasasti itu lagi-lagi juga tidak bisa kita baca ya. Ada kemungkinan kalau kita bandingkan dengan prasasti lain. Prasasti Geneng 2 yang berasal dari masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi ini berisi tentang penetapan ulang. Penetapan ulang. Jadi satu daerah yang pada era pemerintahan terdahulu itu ditetapkan sebagai perdikan, itu di era pemerintahan berikutnya itu ditetapkan ulang. Biasanya bukan hanya sekedar penetapan ulang status sima karena memang ganti pemerintahan ya, sehingga apakah penetapan dari era Kadiri itu masih berlaku pada masa Majapahit itu kan harus diperbarui. Jadi di samping penetapan ulang itu semacam memperbarui, mengupdate itu, biasanya juga ada tambahan-tambahan baru gitu ya. Karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, bisa pertimbangan jasa atau pertimbangan jasa yang berkenaan dengan pemerintahan misalnya, kemiliteran misalnya, atau jasa-jasa yang berkenaan dengan kontribusi Geneng itu kepada pemerintahan Majapahit, mungkin berhubungan dengan
penghasilan daerah itu, terutama dari sektor agraris itu. Nah, sayang sekali ini juga sekali lagi seperti halnya Geneng 1 ini tidak kita dapati. Tapi kalau ini merupakan tafsir ya yang masih bisa kita uji lagi nanti kebenarannya, boleh jadi ini merupakan penetapan ulang ya, status Geneng sebagai perdikan, dan bisa jadi juga ada tambahan-tambahan hak istimewa yang diberikan kepada Geneng. Nah, jika benar demikian, baik prasasti Geneng 1 dan Geneng 2 itu berkenaan dengan penetapan perdikan ya, tani Geneng atau desa Geneng, ini menjadi menarik perhatian kita bahwa paling tidak kita mendapatkan 3 periode di mana kesejarahan Geneng itu tercatat. Mulai dari periode Sendok itu di era Mataram gitu ya, kemudian muncul lagi informasi tentang Geneng. Jadi ketika era Mataram, Geneng itu belum kita peroleh informasinya apakah desa biasa atau desa perdikan gitu ya, karena hanya disebut sebagai desa tetangga dari Parada. Tapi pada masa pada masa Kadiri, Geneng ini boleh jadi naik status ya, dari desa biasa menjadi desa istimewa, menjadi desa desa perdikan, sima atau swatandra, dan kemudian ditetapkan ulang, bahkan mungkin juga diperluas hak istimewanya pada masa pemerintahan Tribhuwana tadi. Sehingga boleh dikatakan bahwa Geneng ini dari era yang cukup panjang, mulai dari medio abad 10 sampai kurang lebih abad 14 ya, sekitar setengah milenium, ini merupakan desa yang diperhitungkan oleh pihak kerajaan, baik kerajaan Mataram, kerajaan Kadiri, ataupun kerajaan Majapahit. Karena apa? Karena desa ini merupakan desa yang kontributif ya, kontributif. Ada kontribusi dari desa ini ya, desa ini. Nah, kontribusinya bisa berkenaan dengan jasa dalam bidang kemiliteran, jasa yang berkenaan dengan bidang suplai kebutuhan pokok misalnya, atau karena adanya satu bangunan suci gitu ya. Baik. Inilah Pak yang muncul di pikiran saya tuh berbagai alternatif yang mungkin bisa terjadi. Ya. Pertama, 8 pada masa Sindok Pak ya, 843 Masehi. 943. 943. Nah. Itu Sindok sudah pindah Pak ke. Sudah. Sindok itu pindah ke Jawa Timur. Pusat pemerintahan Mataram itu direlokasi sudah oleh Sendok ke Jawa Timur, ke Tamulang itu 929. 929. Berarti dia Jadi kurang lebih ya hampir hampir 2 dasawarsa lah setelah dipindahkan itu. Berarti dia Pusendok itu sudah berpindah ke Jawa Timur dan kemudian mengeluarkan prasasti Paradah. Antara lain mengeluarkan prasasti yang Paradah. Di sana menetapkan menyebut menetapkan Paradah Pak ya. Menetapkan Paradah sebagai perdikan atau sima, dan menyebut batas-batasnya itu Geneng Pak ya. Oke. Itu boleh dikatakan batas utaranya lah, di ring 1 gitu ya. Baik. Terus kemudian pada tahun 1128 Masehi, pada masa Bameswara, Geneng yang ditetapkan. Bagaimana nasib Paradah? Paradah pada masa itu apa yang terjadi Pak? Apakah kemudian ada Paradah kemudian tidak menjadi penting bagi Bameswara, sehingga pada masa itu apakah ada prasasti lain yang dikeluarkan Bameswara terhadap Paradah begitu Pak? Kita tidak memperoleh informasi itu ya, karena walaupun di daerah Siman ya, yang tidak jauh dari Geneng ini sebenarnya kan bukan hanya prasasti Paradah, ada prasasti Harinjing A, B, C gitu ya. Tapi itu sebelum era ada juga yang prasasti prasasti Harinjing ya. Ini kan satu area ya dengan prasasti Paradah itu yang Harinjing C kalau tidak salah itu berkenaan dengan periode awal juga. Oleh karena itu saya kira juga sama ya. Jadi artinya Paradah sendiri sebagai sebuah desa perdikan di era yang lebih awal ya, mulai Malangpra, Sendok dan seterusnya itu juga terus berkembang gitu. Tetapi juga desa tetangganya berkembang gitu ya. Jadi memang daerah-daerah di Kediri bagian timur dan subareal timur dan subareal utara Kediri ini memang daerah-daerah yang potensial untuk berkembang gitu ya. Karena lingkungan geografisnya ini daerah yang subur gitu kalau dia sebagai kita anggapnya kita bergerak dari hipotesis bahwa
ini support ke pemerintahan sebagai benteng sosial budaya begitu ya Pak ya? Jadi atau karena pedesaan ini atau bagi pemerintahan logistik ini misalnya. kan menjadi apa yang disebut hinterland ya. Hinterland untuk pangan terutama ya. Bisa saja bukan hanya pangan tapi juga ada sektor-sektor lain misalnya di kerajinan peternakan dan sebagainya itu yang menjadi supporting untuk untuk watak ijro ya, untuk lingkungan keraton gitu ya. Baik, maksud pertanyaan saya, kita bermain agak nakal gitu Pak ya. Ketika pada masa Mpu Sendok itu Paradah menjadi sangat penting sehingga kemudian ditetapkan sebagai sima. Begitu. Terus kemudian tapi tidak pada masa Bameswara. Yang ditetapkan adalah Geneng. Pun begitu juga pada masa Tribuana. Tidak Paradah, tapi Geneng lagi. Ya. Kalau misalnya itu berkaitan dengan dukungan, jasa, begitu berarti Paradah cuma hanya loyal ke Sindok. Yang menarik minat saya adalah kalau misalnya kita bergerak dari kebiasaan prasasti itu dikeluarkan kaitannya dengan sima dan kaitannya dengan bangunan suci, berarti ada seorang tokoh yang mungkin didharmakan di Geneng ini yang sangat dihormati oleh Bameswara dan bahkan Tribuana Pak, dan dia belum meninggal pada Mpu Sendok. Itu logika saya Pak. Pendapat Pak Dwi gimana? Ya, jadi bahwa ada bangunan suci yang tidak terlalu jauh dari Patirtan Geneng ini terbukti ya, karena di area persawahan di sebelah selatan ya, yang lebih tinggi permukaan tanahnya daripada Patirtan di bawah, di sebelah selatan itu kan ada jarak tebingan itu kurang lebih 6 meteran lah, 6-7 meter itu. Di area itu kita juga menemukan sejumlah data artefaktual yang berhubungan dengan bangunan suci. Ada kepala kala misalnya ya, kemudian ada bata-bata dalam jumlah besar. Sayang sekali bata-bata yang di atas permukaan tanah, di atas permukaan tanah ini sudah tidak kita dapati, dan beberapa temuan lain yang sekarang termasuk dipindahkan ke area balai desa. Nah, oleh karena itu ada kemungkinan jika di area temuan bata-bata di persawahan di sebelah selatan Patirtan Geneng ini kita ekskavasi. Sebelah selatan Pak ya? Selatan, itu digali, itu masih ketemu. Baik. Yang diambil itu yang di atas permukaan tanah. Karena di Kediri itu temuan-temuan ini tidak hanya sebatas di permukaan tanah, mesti nyambung ke dalam gitu ya. Gitu. Maksud saya begini Pak, apakah hipotesis tentang penetapan Geneng dari masa Bameswara kemudian pada masa Tribuana kembali lagi ditetapkan, ini berkaitan dengan pendarmaan suatu tokoh gitu ya, yang pada masa Bameswara itu dihormati kemudian dibangun begitu, kemudian pada masa Tribuana juga menyambung gitu ya, karena bagian dari silsilah begitu ya Pak. Berarti apakah prasasti Geneng ini lebih dikeluarkan, didasarkan karena adanya bangunan suci itu Pak? Itu mungkin Pak Dwi setuju atau tidak dengan pikiran nakal seperti itu Pak? Kalau saya mempertimbangkan ya, Patirtan ini bukan merupakan tempat yang berhubungan dengan air yang bersifat perubahan, bukan. Ini tentu adalah kalau ini semacam kolam, ini adalah kolam yang sakral gitu ya, dan ini tampak jelas itu pada jaladuaranya gitu ya. Jika itu hanya merupakan tempat untuk pengambilan air bersih misalnya, untuk kepentingan profan, tentu tidak dengan menggunakan jaladuara yang berbentuk misalnya makara misalnya, atau jaladuara tengah yang istimewa yang dilengkapi dengan seseorang mengendarai kendaraan yang serupa dengan semacam keledai itu ya. Nah ini tentu Patirtan ini adalah Patirtan yang bukan kolam untuk banyu, karena kita membedakan ya antara air atau hair ya, dan banyu yang profan dan tirta yang sakral. Nah kalau kita mengidentifikasikan temuan ini adalah Patirtan ya, jadi berfungsi sakral, maka tentu ini terkait dengan satu tempat lain, tempat peribadatan yang juga berfungsi sakral, dan itu terbukti karena kita menemukan adanya reruntuhan yang bisa kita identifikasikan awal sebagai candi gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah
kalau itu merupakan satu bangunan candi gitu, apakah ini merupakan candi untuk pendarman seseorang gitu ya, ataukah tidak? Bangunan Karena suci atau ada peribadatan begitu ya, Pak? tidak semua candi ini sebagai pendarman ya, ada juga yang memang pendarmaan dari seorang tokoh gitu yang meninggal dan kemudian diperdewa, tapi juga ada yang bukan pendarman, jadi pure untuk pemujaan kepada dewa yang tidak terkait dengan tokoh yang ini yang kita belum tahu, Pak. Nah, ini yang kita belum tahu, tapi bahwa ada bangunan suci yang radiusnya berdekatan, yang berkoneksi, yang berrelasi dengan Patirtan Geneng itu ya. Nah, untuk kepentingan profan, untuk pengambilan air bersih, untuk kebutuhan sehari-hari, ada tempatnya sendiri, yaitu di sekitar Arung. Ya, di sekitar Arung yang hanya berjarak paling ya sekitar 200 meter gitu ya, dari Patirtan ini. Jadi ada tempat yang berkenaan dengan air tapi berfungsi profan, tapi ada tempat yang berkenaan dengan air atau tirta ya, yang berfungsi sakral. Nah, Patirtan yang sedang dieskavasi ini yang berfungsi sakral, yang berkenaan dengan candinya. Oleh karena itu, menurut saya begini ya, jadi ini menarik ya. Jadi apa yang ditemukan di Geneng ini bukanlah merupakan pekerjaan yang katakanlah tahap kedua ini sudah mulai menampakkan. Ini pekerjaan ini belum selesai, Pak. Jadi kita masih punya PR untuk mengejar bangunan sucinya. Kita perlu mencari juga di mana permukimannya. Kalau ada Patirtan, ada bangunan suci, ya mesti kan ada pemukimnya. Ada prasasti juga yang di dalamnya menyebut desa Pertigaan. Pemukimnya di mana? Nah, ini PR yang ke depan ini perlu kita lacak ya. Tapi kita beruntung karena di Geneng ini kita mendapati lintas sumber data, ya, sumber data teks kita dapat, ya, bahkan ada 2 prasasti, beda masa sekali, ya, beda masa sekaligus beda masa. Yang kedua sumber data artefaktual kita dapati, baik itu yang arsitektural atau yang ikonografis, tapi juga yang tidak kalah pentingnya itu adalah sumber data ekofaktual, apakah itu sungai, gitu ya, ya karena ini berkenaan dengan sungai, apakah itu arung, gitu ya. Atau juga sumber data yang lain, misalnya areal persawahan. Ini penting. Jadi persawahan yang ada sekarang ini merupakan kelanjutan dari area budidaya tanaman yang panjang. Dan kalau ini merupakan area budidaya tanaman yang surplus pada masa itu dapat dipahami. Tanahnya subur karena di lembah Klut yang merupakan vulkanik ya. Kemudian yang kedua, air cukup. Baik. Gitu. Kemarin saya mencoba utak-utik begitu Pak ya, terkait dengan prasasti Geneng 1, prasasti Geneng 2 dan di video-video sebelumnya saya coba berhipotesis bahwa petirtaan di Geneng ini merupakan bagian dari kompleks percandian. Setuju nggak Pak Dwi? Saya setuju. Kalau kita lihat radiusnya ya, itu setuju. Jadi dan menariknya ya, memang Patirtan di bawah ya, ini berkenaan dengan di mana air masuk dan sebagainya, ini karena kita mesti memperhitungkan aliran air ya. Tapi bangunan sucinya itu posisinya di atasnya, gitu. Di tanah yang geneng tadi. Gitu. Baik, sekarang kita akan membahas ke sana Pak. Tapi kita kunci dulu bahwa pekerjaan untuk lumbung ini belum selesai. Belum selesai. Dalam arti kita baru menemukan bagian kecil dari. Ini kita baru ketemu jendelanya, belum ketemu pintunya.